Siapkan mental kalian, karena malam ini kita akan menyelami cerita yang detailnya benar-benar menusuk tulang. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh keluarga Lurah Adin saat mereka mengontrak di sebuah bangunan yang dulunya adalah bekas restoran tua. Kisah ini bukan sekedar mendengar suara-suara biasa, tetapi tentang menghadapi penampakan yang wujudnya benar-benar membuat logika kita berhenti bekerja. Dan tahukah kalian, panggilan kepada orang pintar mengungkap rahasia kelam rumah ini. Tempat itu adalah lokasi pembunuhan sadis dan mutilasi terhadap satu keluarga. Apakah arwah-arwah penasaran ini adalah korban yang ingin membalas dendam? Kita akan kupas tuntas kisah yang penuh detail mengerikan ini. Kisah ini berlatar di tahun 1960-an, melibatkan pasangan bernama Pak Adin dan Nyonya Sari, serta dua anak mereka, Dina dan Bayu. Pak Adin, yang baru diangkat menjadi lurah, sedang membangun rumah impian. Sambil menunggu, mereka memutuskan untuk mengontrak rumah bekas restoran. Bangunan kontrakan ini memang luas, dengan halaman besar dan satu pohon tua yang rindang. Ruangan depannya lapang, karena dulunya digunakan sebagai area makan. Hanya ada 2 kamar tidur di bagian dalam. Pak Adin optimis, meskipun usang, rumah ini bisa jadi tempat tinggal nyaman sementara waktu. Malam pertama mereka di sana berlalu dengan damai, sunyi, dan tenang. Mereka mengira inilah tempat yang sempurna untuk beristirahat. Namun, di malam kedua, ketenangan itu terkoyak. Tepat setelah maghrib, Nyonya Sari mulai mendengar suara gonggongan anjing dari luar. Awalnya satu, tapi segera disusul yang lain. Gonggongan itu bukan sekedar menggonggong biasa, tetapi terdengar sangat histeris dan gelisah, seolah sedang memburu sesuatu dengan sangat serius. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh lainnya, cakaran keras yang berulang-ulang pada jendela kayu rumah mereka. Kerak, kerak, kerak. Nyonya Sari, yang penasaran dan mulai ketakutan, mengintip melalui celah jendela. Ia terperanjat. Di luar, ada 5 ekor anjing liar yang semuanya fokus mencakar jendela, mencoba masuk. Anjing siapa ini? Kenapa mereka ingin sekali masuk? Batinnya panik. Ia memanggil Pak Adin, tetapi suaminya masih tenang. Paling hanya anjing tetangga, deh, nanti juga pergi sendiri, ujar Pak Adin. Sari pun kembali ke kamar, namun membiarkan 5 anjing itu terus menggonggong sampai akhirnya, jauh menjelang tengah malam, suara itu menghilang. Masalahnya, kejadian ini terus berulang. Setiap maghrib tiba, 5 anjing yang sama selalu datang, melakukan ritual histeris di depan rumah mereka. Karena terus-menerus terjadi, Nyonya Sari perlahan mulai terbiasa, menganggapnya sebagai gangguan rutin yang pasti akan berakhir. Saat Nyonya Sari sudah mulai mati rasa terhadap gonggongan anjing, gangguan lain yang jauh lebih mengusik indera pendengaran datang. Hampir setiap malam, dari tengah malam hingga subuh, Nyonya Sari selalu mendengar suara gedebak-gedebuk yang sangat berisik dari plafon. Suara itu tidak pelan, tetapi sangat keras dan berat,
seolah-olah ada banyak orang dewasa yang sedang mondar-mandir atau bahkan berlarian di atas kepala mereka. Ini bukan tikus, pikir Sari. Suaranya terlalu keras, getarannya sampai membuat plafon terasa mau runtuh. Dan anehnya, suara itu hanya muncul di jam-jam tertentu saat suasana sudah sangat larut. Ini membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ketidaknyamanan Sari makin diperburuk oleh sebuah kisah seram. Suatu hari, Pak Joko, tukang rumput, datang dan menceritakan pengalamannya. Saat Pak Joko pamit pulang dan melewati pohon besar di halaman kontrakan, ia melihat penampakan yang membuat jantungnya copot. Ada sosok tinggi, besar dan hitam legam yang berdiri tegak di balik pohon. Yang paling mengerikan, kepala sosok itu nongol di antara dahan, menatap tajam ke arah Pak Joko. Pak Joko langsung kaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Setelah ia merapal doa dan bisa bergerak, ia langsung lari tunggang langgang. Kisah ini membuat Sari selalu merasa diawasi setiap kali ia berada di halaman. Ia selalu menoleh ke arah pohon itu dengan perasaan was-was. Sampai akhirnya, penampakan itu datang padanya sendiri. Suatu siang, saat baru pulang, Nyonya Sari mendapati seekor anjing besar berwarna hitam pekat duduk santai di bawah meja makannya. Padahal, rumah itu terkunci rapat. Saat Sari mencari kayu untuk mengusirnya, anjing itu lari ke area dapur. Ketika Sari mengejar, anjing itu menghilang begitu saja di dalam ruangan tertutup. Sari yakin ini adalah anjing jadi-jadian. Setelah anjing hitam itu, teror mulai menyerang orang-orang yang menginap. Membuktikan bahwa entitas di rumah itu tidak suka ada orang lain yang berlama-lama di sana. Malam itu, Maidah, saudara jauh Sari, menginap di kamar depan, kamar yang jarang dipakai. Maidah merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Saat ia memiringkan badan, matanya tak sengaja melihat ke kolong ranjang, dan di sana ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah kepala tanpa badan menggelinding keluar dari kolong ranjang. Kepala itu berhenti, wajahnya tersenyum lebar ke arah Maidah. Wajah itu sangat mirip dengan almarhum kakak Maidah, lengkap dengan gigi palsu perak yang dulu sering dipamerkan kakaknya. Maidah langsung histeris dan berteriak sekuat tenaga. Teriakan itu membangunkan Pak Adin dan Nyonya Sari. Malam itu juga, Maidah diminta tidur bersama mereka. Keesokan paginya, ia langsung berkemas, trauma, dan bersumpah tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Sari semakin gundah. Ia mendesak suaminya untuk pindah, tetapi Pak Adin masih mencoba menenangkan. Tak lama muncul lagi korban, Aziz, pacar dari ponakan Pak Adin. Aziz menginap di ruang tamu. Pukul 3 pagi, ia terbangun dalam keadaan merintih kesakitan, tubuhnya mandi keringat. Aziz bercerita, ia mengalami tindihan dan mimpi buruk. Ia melihat Rusmi, pacarnya, mengenakan baju pengantin dengan rambut sangat panjang, berjalan keluar dari kamar depan. Ia merasa sesak napas luar biasa, seperti ditindih batu. Mimpi buruk
buruk Aziz ini membuat Nyonya Sari hilang kesabaran. Ia merasa teror di rumah ini sudah terlalu parah. Semua rasa skeptis Pak Adin langsung runtuh ketika ia mengalami teror itu sendiri. Malam itu, ia baru pulang kerja dan rebahan di sofa dekat kamar depan. Pintu kamar itu terbuka. Dalam keadaan setengah mengantuk, matanya melihat pusaran angin muncul dari kolong ranjang di kamar depan. Pusaran angin itu berhenti dan perlahan-lahan membentuk wujud solid, kepala manusia tanpa badan. Kepala itu memiliki wajah tampan, berjenggot rapi dan berpenampilan seperti pria Timur Tengah. Begitu menyadari keberadaan Pak Adin, kepala itu melayang cepat ke arahnya. Pak Adin yang terkejut langsung menghindar dan sosok itu pun menghilang. Pak Adin langsung gemetar hebat. Ia membangunkan Sari dan menceritakan apa yang ia lihat. Persis seperti deskripsi kepala yang dilihat Maidah, tetapi dengan detail wajah yang berbeda. Tak ada lagi keraguan, Pak Adin menyetujui untuk pindah, tetapi ia ingin mengetahui satu hal, apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Ia harus tahu, apakah ini benar-benar hantu atau ada kisah kelam di baliknya. Keesokan harinya, Pak Adin memanggil Ateh, seorang pintar di desa mereka. Ateh meminta waktu semalam untuk bersemedi di kamar depan. Pagi harinya, Ateh pun memberikan penjelasan yang sangat mengerikan. Kontrakan itu memang dihuni oleh banyak entitas, namun yang terkuat adalah energi dari satu keluarga beranak dua yang ia duga berasal dari Timur Tengah. Ateh mengungkapkan, keluarga ini tewas secara sangat tragis. Mereka dibunuh dan kemudian dimutilasi oleh pelaku yang tidak diketahui. Entitas mereka, terutama sosok kepala tanpa badan, tersangkut dan terperangkap di rumah itu. Ateh menjelaskan, sosok kepala melayang yang dilihat Pak Adin dan Maidah adalah salah satu dari korban mutilasi tersebut. Seluruh teror yang mereka rasakan, mulai dari anjing, suara di plafon, hingga penampakan kepala, adalah upaya para entitas ini untuk mengusir semua penghuni manusia dari tempat yang mereka anggap milik mereka. Mendengar penjelasan ini, Pak Adin dan Nyonya Sari tidak menunggu sedetik pun lagi. Ini bukan hanya masalah gangguan, tapi masalah keselamatan. Mereka segera berkemas dan pindah ke kontrakan lain, menjauh dari bekas restoran itu. Setelah pindah, keluarga Pak Adin akhirnya bisa hidup dengan tenang, tanpa teror gonggongan atau kepala yang melayang. Mereka pun akhirnya pindah ke rumah mereka baru dan melanjutkan hidup dengan damai. Kisah ini membuktikan bahwa di balik sebuah bangunan tua tersembunyi sebuah tragedi kelam yang energinya masih sangat kuat. Tragedi yang menuntut setiap penghuni baru untuk segera angkat kaki.